Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, sahabat-sahabat dan mahasiswa. Kali ini kita akan membahas lanjutan tema soal pilkada. Jadi pemilihan kepala daerah itu selama pilkada berjalan, ada potensi bahwa pilkada kita selama ini erat kaitannya dengan oligarki. Saya menyebut oligarki karena kalau kita lacak, teman-teman bisa membaca, sahabat-sahabat bisa membaca, ada tulisan oligarki. Jeffrey Winters, seorang profesor ilmu politik dari Northwestern University Amerika, bicara banyak panjang lebar soal oligarki. Kalau kenapa saya mengaitkan pilkada dengan potensi ancaman oligarki? Jadi oligarki itu pemerintahan minoritas yang menguasai mayoritas, atau kalau kita mengutip International Encyclopedia of Social Science, bahwa oligarki itu bentuk pemerintahan di mana minoritas berkuasa terhadap mayoritas. Diambil dari kata oligarkia, bahasa Yunani. Oligoi artinya sedikit, archein berarti memerintah, berarti pemerintahan minoritas yang menguasai mayoritas. Tetapi oligarki ini berkembang di beberapa negara berbeda, apalagi kalau kita kaitkan dengan pilkada. Ancaman pilkada, ancaman oligarki ini sangat nyata. Kita lihat, kita kaitkan dengan soal siapa sih yang berperan di dalam mendanai para kandidat, para pasangan calon kepala daerah ini. Ketika ada pesta demokrasi 5 tahunan, ada pengusaha tambang, ada kontraktor, ada para taipan yang mereka ikut menjadi donatur, menjadi menjadi bandar dalam pilkada. Artinya begitu seorang kepala daerah dilantik, ditetapkan menjadi bupati, wali kota, gubernur, mereka sudah tidak leluasa, mereka sudah tidak punya kedaulatan untuk mengatur urusan rakyat, urusan publik di kabupatennya masing-masing. Karena mereka akan dikendalikan oleh para donatur, para pemberi modal, para bandar yang sudah menyumbang dengan sangat besar mensukseskan pencalonan kepala daerah. Bagaimana izin tambang, izin penambangan pasir, izin batubara, perusahaan tambak dan sebagainya yang merusak lingkungan. Korupsi politik di pilkada itu membuka peluang kepada oligark, kelompok elit, kelompok kecil, minoritas yang menguasai dana, menguasai aset kekayaan ini untuk mengendalikan kekuasaan. Jadi kalau misalnya 5 tahun seorang kepala daerah berkuasa, tetapi izin tambang, izin usaha perkebunan, izin usaha pengelolaan hutan dan sebagainya bisa berpuluh-puluh tahun. Jadi ini yang saya sebut sebagai oligarki mengancam pesta demokrasi 5 tahunan di daerah, pesta demokrasi lokal. Elit lokal, elit pemodal, ini saya sebut sebagai oligark karena mereka mempertahankan, punya sistem untuk mempertahankan aset kekayaan mereka. Ini oligarki akan mengendalikan kepemimpinan di daerah. Oligarki yang sudah menguasai sebagian besar aset kekayaan yang dipertahankan ini akan ikut bermain di dalam menentukan kebijakan-kebijakan publik. Siapa sih kepala dinas yang akan, kepala SKPD, kepala dinas, bahkan mungkin sampai pada level kepala dinas pendidikan, sampai kepala-kepala sekolah yang akan dilantik oleh seorang kepala daerah. Bagaimana perda-perda yang akan lahir. Produk-produk legislasi daerah juga akan dikendalikan oleh para oligark. Oligark itu aktornya, aktor yang mempertahankan kekuasaan, kekayaan, untuk mempertahankan kekayaan ini dengan cara mengawinkan atau bersimbiosis dengan kekuasaan politik di daerah. Perda-perda soal lingkungan, perda-perda soal
perizinan, perda-perda soal industri dan sebagainya akan dikendalikan oleh kaum oligark. Sekian, kita sambung nanti soal oligarki, ini sangat panjang. Jadi teman-teman bisa membaca Jeffrey Winters, dia seorang profesor ilmu politik Northwestern University, bicara banyak perbandingan oligarki di Asia Tenggara terutama. Tapi kita akan fokus nanti soal oligarki dan kepemimpinan di daerah. Kepala-kepala daerah ini disandra, dikendalikan oleh para oligark. Sekian.